tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Siapa yang ngerekam ini? Ya, oke. Silakan. Oke. Enggak, saya minta jadi host supaya kita duduknya lebih bagus gini. Kayak biasanya. Nggak keren ya, gitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang berapa nih? Kurang berapa tuan-tuan dan nyonya ini? Satu orang yang tidak join, Pak. Belum join. Yang lain sudah join. Di partisipan ada 10 peserta ini, Pak. Tapi nggak nampak. Ada yang oh ya, satu sakit. Siapa sakit? Belum, Pak. Belum ada kabar. Maksud saya telepon dulu, Pak. Ada yang sakit satu. Tadi dia bilang bisa join. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kita nggak usah nunggu, Kita kan relax, relax saja. Kita kan coach. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak, ditanyakan tentang rancangan yang masih Anda buat bingung gitu? Ada? Kayaknya sudah oke semua. Kayak saya lihat sudah oke semua lah ya. Sudah oke semua. Ya, oke itu dalam arti kata bahwa nanti bukan berarti nanti Anda apa namanya nggak ada masukan-masukan lain dari ini ada yang baru datang. Silawati ditaruh di mana datangnya di belakang, taruh di belakang gitu. Nah itu dia di belakang kayak ketua kelas. Oke. Ya, jadi gitu. Anda nanti di suasana seminar. Jadi saya cerita seminar aja dulu. Seminar itu saya nanti yang jadi moderator, oke? Coach sekaligus moderator. Saya nggak ngerecokin anak ngomong nanti. Nah, jadi di situ ada penguji, kemudian ada mentor Anda. Nah, tugasnya penguji melakukan pendalaman. Pendalaman juga nantinya memberikan saran masukan. Jadi, ada yang hilang, ada yang terlempar. Maaf, ada yang terlempar. Duduk di belakang. Yang terlempar duduk di belakang. Jadi seperti itu. Penguji melakukan pendalaman sekaligus juga memberikan penilaian kepada Anda. Ada beberapa hal yang dinilai. Kalau Anda lihat di video sudah saya bagi ya, sudah saya share ya, yang di YouTube ya, tentang membuat rancangan. Ya kira-kira itu yang dilihat oleh penguji. Bagaimana logika Anda menemukan isu, gagasan sampai ke kegiatan, kemudian kegiatan ke tahapan, terus kemudian bagaimana nilai-nilai itu nyambung nggak gitu. Nah, jadi ya sekitar itu. Kemudian di seminar itu bisa jadi nanti menantang. Penguji itu kadang-kadang menantang. Misalnya ada targetnya, kalau guru ya nggak terlalu. Misalnya kalau misalnya ini kesehatan, siapa kesehatan? Tenaga kesehatan siapa? Yang kesehatan ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ada, Pak, Guru 2 semua? orang. Bu Sartia Dua? dengan Ibu Andi Marlina. Oke. Oh ya, Ibu Andi Marlina ini, saudara saya. Ya, jadi ya, tapi guru juga kadang-kadang ditantang untuk sesuatu yang misalnya ini pendekin dong di sini gitu ya, misalnya persiapannya terlalu panjang nih gitu. Saya kan juga kadang-kadang ngasih tahu, ada ini terlalu panjang nih gitu. Itu sebuah tantangan. Tidak harus Anda langsung mengatakan iya, oke? Tidak harus Anda mengatakan iya.
Karena ini memang penguji itu harus begitu, harus menantang. Tapi kalau memang itu memungkinkan, akan sangat hebat sekali kalau Anda mengatakan oke gitu ya. Tapi dengan pertimbangan, dengan pertimbangan. Misalnya ada timbang-timbang, oh iya ini bisa, bisa, oke bisa. Ya siap, nanti saya seperti itu, gitu. Ini suasana kebatinan di ruang ruang sidang yang terhormat itu. Nah, kemudian nanti di sana Anda memaparkan rancangan Anda ini dalam waktu normalnya 15 menit. Normalnya. Tapi akan saya buat tidak normal. Saya akan minta Anda 10 menit saja. Oke? Supaya Anda nggak lama-lama. Jadi Anda nggak perlu lagi bercerita tentang struktur organisasi Anda. Yang penting-penting saja. Misalnya, yang pertama Anda memperkenalkan diri dengan judulnya misalnya, ini judul saya ini. Kemudian tentunya yang kedua latar belakang. Latar belakang itu pun nggak harus Anda ambil tulisan panjang gitu, terus Anda baca latar belakang ini, enggak. Jadi latar belakang itu ya Anda ceritain aja kenapa sih judul ini Anda misalnya Anda pilih atau gagasan ini Anda pilih gitu. Yang pertama tentunya Anda pamerkan proses Anda mendapatkan isu itu. Anda kan membuat APKL ya semua ya, semua membuat APKL kan? Ya semua ya. Ya itu mungkin dari APKL itu aja ditampilin. Ini APKL-nya gitu. Dan APKL itu nggak perlu dibaca. Ada peserta yang membaca. Jadi isu satu ininya angkanya 5, ini jumlahnya jadi enggak perlu gitu-gitu amat gitu ya. Jadi ini APKL ada 3 yang kami screen dengan skor seperti ini dan saya dapatkan yang tertinggi skornya ini. Itu aja cukup. Kenapa begitu? Karena penguji itu udah pegang materi itu. Materi udah pegang. Jadi Anda berbicara ini dalam konteks menekan saja. Mana sih yang bagusnya Anda tekan gitu ya. Jadi nggak usah diceritakan semua. Anda tekan yang mana. Jadi itu kemudian setelah Anda dapat isunya, ya tentunya gagasannya Anda sampaikan gagasan saya adalah seperti ini, baru, baru masuk ke kegiatan. Kegiatan ini tahapannya adalah ini, outputnya Anda sebutkan. Nah, jangan lupa bahwa yang akan Anda aktualisasikan itu adalah nilai. Nilai ini jangan sampai nggak disebut. Karena ada peserta juga yang saya juga lupa pesen, dia berkonsentrasi pada kegiatan saja. Jadi kayak memamerkan kegiatannya. Nggak apa-apa, pamerkan kegiatan oke gitu. Tapi jangan lupa bahwa dengan kegiatan tahapan ini saya nanti akan mempraktekkan nilai-nilai ini. Jadi misalnya tahapan menghadap mentor. Di dalam tahap menghadap mentor ini saya melakukan ini sopan dan saya mempraktekkan ini nilai misalnya etika publik yang ini. Saya ini ada kejelasan target di sini artinya saya mempraktekkan ini. Itu sebutkan dengan sangat singkat. Jadi gitu 10 menit. Nah, oke. Itu tugas Anda nanti di dalam seminar. Nggak perlu fobia, nggak perlu apa ya, merasa serem amat, biasa-biasa aja. Kalau Anda merasa deg-degan, normal, karena Anda akan ngomong ditonton oleh penguji, akan dinilai gini, wah, seolah-olah gitu, nggak usah biasa-biasa aja. Kalau deg-degan, iya oke, normal. Tangan agak adem-adem dikit, iya biasa, normal. Tapi nggak usah sampai terus, gimana ya, enggak. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak berkenan si penguji itu dan mengatakan ini enggak deh, ini ya biasa-biasa saja. Oke, terima kasih masukannya, selesai. Kita nggak usah diajak berantem pengujinya. Oke. Nanti ada kalau sulit kita yang berantem berdua. Jadi jangan berantem dengan penguji. Oke.
Paham ya? Nah, oke. Mudah-mudahan mentornya udah pernah menjadi mentor. Kalau yang belum pernah, dia cukup cukup memberikan statement saja sebetulnya. Jadi kenapa mentor dihadirkan? Yang pertama, dia harus tahu rancangan Anda. Memastikan bahwa dia tahu rancangan ini. Karena yang akan dilakukan ini, rancangannya akan diterapkan di sekolah. Kalau sekolah, di kantor gitu ya, di kesehatan gitu. Si pimpinan harus tahu mau ngapain nih anak gitu. Ini orang makhluk ini mau ngapain. Terus dia nanti yang akan menjadi pembimbingnya selama selama melakukan itu. Nah, jadi kalau dia tidak setuju, selesai. Kami tidak akan teruskan. Karena ini kuncinya ada pada mentor. Penguji boleh tidak setuju kalau mentornya bilang, tapi penguji saya setuju yang ini. Ya sudah selesai. Itu berarti artinya mentor yang dipakai, bukan penguji. Gitu. Misalnya isunya, penguji bilang, isunya kenapa nggak banget ya ini. Nanti misalnya saya kasih kesempatan mentornya. Oke, mentor untuk berbicara kenapa sih ini isu ini menjadi begitu penting untuk kantor Anda. Gitu. Nah, dia jelas ini sangat penting. Ya sudah, selesai. Berarti keputusan mentor yang menentukan, oke? Karena yang akan diopok-opok itu manajemen ada di kantor Anda. Itu mentor. Nah, terus mentor ini kalau boleh juga jangan terlalu lama ngomong. Ada mentor yang pidato panjang banget. Ada. Saya lupa, lama sekali mau saya potong juga nggak enak. Mau nggak saya potong kok nggak selesai-selesai. Ini gemes deh. Nanti ibu saya cubit pipinya. Nggak selesai ngomong. Itu ibu itu. Jadi kalau memang mentornya udah pernah jadi mentor, it's okay, nggak apa-apa, udah biasa. Kalau enggak dan Anda ditanya, ya paling Anda katakan saja bahwa yang penting Bapak atau Ibu memberikan dukungan apa yang saya katakan ini, Ibu mendukung apa enggak? Mendukung karena apa? Misalnya. Jadi saya dukung karena memang di sekolah kami itu memerlukan, di kantor kami memerlukan kayak hal yang kayak gini. Dan kebetulan ada si jagoan ini, si Sam ini datang, maka semua saya harapkan akan beres. Nah, gitu. Selesai, sudah. Terima kasih. Selesai. Nah, gitu. Nah, tugas saya, tugas saya ini yang agak berat. Selain membagi-bagi waktu gitu, kalau di perjalanan ada yang macet, Anda macet, waduh, terpaksa ini. Pendekar turun gunung, suhunya turun gunung. Karena kita bukan lawan, kita teman. Tapi saya biasanya nggak ngasih tahu. Anda jawab pakai ini ya gitu, enggak. Jadi saya akan berdialog dengan Anda. Anda kan waktu ngobrol dengan saya ngomongin ini itu, tapi saya memancing mengarahkan Anda untuk menjawab sebetulnya gitu. Nah, jadi nanti saya akan menyelesaikan permasalahan itu dengan pertanyaan juga gitu. Pertanyaan yang sudah saya ukur-ukur kira-kira sering kita omongin lah gitu ya. Jadi ini bukan ujian apa ya, ujian yang serem gitu enggak. Ya, oke. Karena harus jujur saya katakan kalau Anda lihat statistik berapa sih orang yang nggak lulus CPNS? Anda pernah dengar orang nggak lulus? Ada, tapi dia karena mengundurkan diri. Kalau Anda maju terus, terpaksa kita kasih sertifikat Anda. Karena Anda maju terus, tapi jangan bilang-bilang, ini rahasia. Oke, gitu kira-kira. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini Ibu Susilowati baru datang. Ibu dokter. Ada yang ingin tanya? Iya, silakan. Sam, Ya, apa tanya? halo. Terima kasih Pak. Ini itu kan kemarin ada juga teman-teman yang bertanya. Ini kan di jadwalnya kita itu pelaksanaan sampai masuk kembali itu tanggal 6.
Sementara di kalender yang kita buat, di jadwal yang kita buat itu kan masih sampai tanggal 30. Apakah di 5 hari sisanya itu 4 hari sih tepatnya Pak, 4 hari karena hari Minggu, tanggal 5 kan libur, 4 hari itu kita sudah bisa kembali atau masih mempersiapkan semuanya dulu? Itu untuk di lapangannya Pak. Kemudian yang kedua, itu kan ketika kita yang ketika di lapangan nanti, itu kan harus ada laporan setiap minggu, setahu saya Pak, harus ada laporan. Nah, bagaimana kondisi kalau kayak di tempatnya kita 3 orang ini Pak, kan tidak ada jaringan. Kita apakah pasien susah mau melapornya Pak? Jadi apakah kita harus masuk kota lagi, kan itu kalau otomatis masuk kota harus bermalam lagi di kota karena kapalnya tidak bolak-balik. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. kamu sebenarnya bawa dagangan ikan itu supaya untung tiap minggu pura-pura kamu pamit kalau tiap minggu seminggu sekali bilang harus laporan Pak padahal jualan ikan. Ya itu hal khusus nanti gini, Anda sama sekali nggak ada signal sama sekali. Kadang ada Pak, kadang tidak. Jadi susah karena kita harus cari jaringan yang bagus posisinya. Anda desain itu kan harus PDF ya, PDF. Pada saat ada, bisa nggak dikirimkan ke salah satu teman yang set gitu, supaya mereka yang mengupload. Jadi nanti masalah terlambat, masalah apa itu cerita lain. Itu urusan kami dengan panitia, saya dengan panitia. Oke. Jadi Anda siapkan saja bunyinya kan nggak terlalu penting-penting amat tuh. Laporan tuh nanti kan yang baca juga saya. Kamu isinya bahwa saya menari sambil joget di situ, yang tahu cuma saya. Pokoknya kamu siapkan saja triknya supaya terisi nanti. Triknya kamu siapkan sesuai dengan jadwal itu. Hari ini ketemu ini, hari ini saya mengajar ini, tanggal ini mengajar, nah, gitu ya. Jadi siapin, nanti dititip ke siapa yang ada di rumahnya lebih kota dari kamu. Kamu kan lebih desa. Pantes kamu jadi orang desa. Jadi kamu lebih desa, dititipkan ke yang lebih kota, titipkan untuk upload. Ya, gitu ya. Nah, masalah hari ini hari ini kan standar. Jadi sebetulnya Anda 30 hari ya harusnya, 30 berapa hari kalender Anda di panduan itu harusnya? Kalau di panduan Harusnya sampai tanggal berapa? belum ada saya lihat ke panduan Pak. Cuman saya lihat di Kolabjar kita itu masuk kembali di kota itu tanggal 6 sudah harus di sini. Berarti kalau kayak kita yang harus di pulau kan minimal tanggal 5 sudah start. Oke. Terus sekarang yang jadi masalah kenapa? Kita kan masih buat kegiatan itu kemarin masih sampai tanggal 30 di kalender yang di jadwal yang kita buat. 30 berarti ada 5 yang enggak 4, gitu ya. 4 hari lebih tepatnya 4. Pak. Ya. Enggak apa-apa. Jadi selesaikan sesuai jadwal saja. Oke. Sesuai jadwal kamu. Berarti kalau kita tanggal 30. Berarti kalau kita tanggal 30 selesainya itu kita urus persiapan semua, Pak. Ya, oke. Selesaikan tanggal 30. Usahakan selesai tanggal 30. Oke. Oke, apalagi? Bantayang dicek ya. Jadi gini, Bantayang itu akan Sulawati, sebentar ya. Nona Sulawati, bentar ya. Bantayang itu lebih baik, lebih menarik kalau Anda sampaikan, Anda bercerita, jangan membaca gini. Membaca rasanya kurang menarik. Jadi kalau misalnya ini saya ya apa namanya kata kuncinya jadi pasang di situ oke. Tapi kalau membaca gini rasanya nggak terlalu menarik. Tapi ya nggak apa-apa. Anda buat seperti
seperti itu untuk jaga-jagain kalau Anda misalnya gugup misalnya. Satu selagi saya ingat sebelum ke Nona Silowati. Sebaiknya Anda print nilai-nilai agenda 2. Anda print taruh di meja. Karena kadang-kadang penguji tanya, ini apa ini gitu. Akuntabilitas yang ini masa nggak ada yang lain. Nah, kalau itu ada di meja, Anda bisa langsung lihat. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa lihat. Daripada Anda terus nyari di anu lama gitu, nggak enak sekali tuh. Biasanya nggak nyarinya gampang karena ditungguin penguji yang melotot, saya melotot, mentor melotot terus gugup malah mati jangan-jangan laptopnya. Oke. Jadi mending ditaruh di meja gini, disiapin aja. Jadi waktu dia ngomong akuntabilitas, lihat aja akuntabilitas. Karena saya beberapa kali, aduh, yang nyesel saya, aduh kenapa nggak saya ingetin gitu. Ini mumpung ingat saya ingetin. Oke, sebelum saya lanjutkan, Nonya Susilowati, silakan. Mana? Tadi raise hand, sekarang hilang. Sepertinya jaringannya kurang stabil, Pak. Oh, serius. Iya, ini ibu dokter. Ada yang lain yang ingin ditanyakan tentang macam-macam, boleh segala macam finishingnya. Sekarang tanda tangan. Oke, tanda tangan. Tanda tangan saya boleh. Nggak tahu ini mereka mintanya kapan ya, panitia itu terkumpul rancangan itu. Biasanya 1 hari sebelum, 2 hari biasanya sebelum. Anda ujian seminar tanggal berapa? Hari apa? Saya Senin. Ya. Seminarnya hari Selasa. Rabu. Senin. Kenapa ya? belum ada jadwal seminar, Pak. Kita di Kolabjar belum ada diberikan. Oke. Di saya ada tuh. Di saya bentar ya. Cuma kalau ada di jadwal yang lama Pak, tanggal 29 hari Jumat. 9 itu hari apa? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Jumat. Oke. Kita pakai itu aja. Kita pakai itu, berarti 27 itu sudah harus ngumpul biasanya. 27 harus ngumpul. Nah, kalau memang nggak tahu nanti dibicarain dengan penyelenggara, siapa yang mau cari tanda tangan saya? Apakah Anda atau siapa? Kalau memang harus Anda, kirimkan saja pakai PDF ke saya. Nanti saya tanda tangan pakai saya tempelin tanda tangan aja. Nggak apa-apa. Kalau memang panitianya minta tanda tangan basah, ya panitia dong yang Anda kirim, semua Anda kirim ke panitianya yang minta tanda tangan. Tapi paling enak itu kalau Anda kirim aja ke saya PDF, nanti saya tanda tangan. Itu apa namanya, persetujuan untuk seminar. Itu dia ada pertanyaan yang di sini, Pak bertanya. Ibu Susilowati bertanya, apakah setiap kegiatan aktualisasi dilakukan harus memakai name tag? Kegiatan aktualisasi pakai name tag gimana maksudnya ya? Gimana Sam? Terjemahkan dulu. Sepertinya pada saat di lapangan pakai papan nama itu, Pak. Papan nama pada saat kemungkinan aktualisasi. Dengan ini kemungkinan dengan kartu ini. Cuman itu saya tidak tahu. Enggak. Enggak harus pakai baju putih-putih kayak gini, enggak. Ya pakai baju biasa yang kalau hari Senin biasanya pakai baju apa ya pakai itu, Selasa apa, Rabu apa, pakai normal aja.
nggak usah pakai dasi gitu. Nanti kalau apalagi guru-guru ini begitu masuk kampung buat dasi terus dia tanya, Pak jual antena, Pak jual remote control, Pak. dikira dikira orang jual remote control tuh bajunya putih pakai dasi. Remote kalau di kampung saya gitu. jual remote control. gitu. Enggak, rasanya enggak harus gitu. Oke. Ada lagi yang ingin tanya-tanya? Semua sudah kirim ke saya kan ininya, rancangannya semua ya. Sudah, Sudah Pak. ya, sudah ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Eh, nanti saya tanda tangan, atau dibuat aja itunya, tanda tangan, saya tanda tangan. Oke, Dewi Sunarti tidak sehat ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan cepat sehat. Oke, Anda kirimkan aja. Terserah mau mentor dulu tanda tangan atau saya tanda tangan dulu sih boleh juga. Mana yang gampangnya Anda. Anda punya formatnya persetujuan untuk seminar? Sudah, Pak. Sudah buat. Sudah. Oke. Oke. Jadi saya tempelin tanda tangan, saya kirim balik ke. Kayaknya sudah ada yang kirim 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 rancangannya itu sudah ada itunya di depan. Kalau itu sudah ya itu, oke. Judul sudah fix semua judul. Judul sudah semua. Siapa menangis? Siapa diinjek? Nggak usah diinjek anaknya. Biarin aja nonton ibunya di studio. Ini punya lagi sekolah di ruangan bagus. Gitu. Nah, nah. Jadi, ada yang ingin dipertanyakan? Dipertanyakan lagi tentang ini? Untuk PPT-nya, Pak. Oke, kenapa? Tanyakan. Itu Silakan. tidak ada batasan lembarnya, Pak. Waktu yang membatasi, Bos. Jadi gini. Anda tidak dalam menjelaskan sejelas-jelasnya kepada penguji, oke? Jadi jangan berpikir bahwa nanti kalau saya nggak jelas jelasin ini, pengujinya nggak ngerti. Biar aja. Kenapa? Karena dia kalau dia tidak ngerti, dia akan tanya. Jadi nggak usah berusaha untuk menjelaskan sejelas. Ini kan saya ada di sini, nanti akan pindah ke sini. Nggak gitu-gitu amat. Jalan aja lempeng aja. Bahkan sebetulnya Anda nggak ngomong pun juga nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa karena penguji udah pegang materi itu. Dia sudah mikir-mikir, saya mau nanya ini, saya mau nanya ini. Jadi sekedar ya sekedar supaya Anda punya nilai kesombongan. Jadi saya berikan waktu untuk sombong Anda. Oh, saya akan membuat ini, itu kan sombong. Ini akan saya praktekkan ke siswa saya dengan metode ini, dengan digital, dengan IT. Terus pertanyaannya, ada listrik di sana Pak? Nggak ada. Lah, itu sudah selesai. Walah, Sontoloyo. Pakai IT nggak ada listrik. Oke, jadi seperti itu. Jadi bukan masalah jumlahnya, tapi yang paling utama Anda sampaikan itu adalah mulai dari isu gagasan sampai yang ada di tabel itu penting. Bahkan saya lihat situasi kalau penguji tertentu saya langsung bilang ke Anda sebagai peserta, Anda langsung aja ke isu gitu. Jadi seolah-olah saya perintah, padahal saya memang skenario-nya gitu. Anda langsung ke isu aja deh, yang lain penguji udah paham supaya pendek waktunya. Oke, gitu. Nah, terus nanti ada jadwal ujian itu. Ada nomor urut 1 sampai 10. Ini jam 8 sampai 8.45, ini 8.45 sampai 9.15 dan seterusnya. Itu biasanya tergeser lebih cepat dari sebelumnya.
Bahkan kalau ada teman-teman yang bermasalah dengan sinyal, biasanya saya pinggirkan, saya suruh masuk orang yang berikutnya. Nah, ini yang perlu disosialisasikan ke mentor. Jangan sampai jadwalnya jam 3 Anda bilang jam 3 nih Pak Mentor atau Bu Mentor, nanti begitu maju ke jam 1 ada kelabakan. Nah, jadi Anda siapkan dulu mentor bahwa untuk kali ini minta standby sepanjang masa, jangan pergi-pergi Pak Mentor, Bu Mentor, karena sewaktu-waktu gitu, sewaktu-waktu kita minta untuk ceng gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Ini penting ini. Penting supaya Anda lebih cepat selesai gitu ya, nggak terlambat. Cuman kalau mendadak baru dikasih tahu kan nggak enak ya. Nah, mumpung jauh gini nanti Anda ceritakan seperti yang saya ceritakan ini. Jadi biasanya jadwalnya itu maju. Kemudian kalau ada masalah yang di nomor kecil ini minggir, yang nomor berikutnya saya angkat untuk naik. Atau bahkan kadang-kadang saya tanya siapa yang sudah siap mentornya. Oke, ini masuk. supaya berjalan terus, supaya nggak ada stuck. Nah, gitu. Tolong disampaikan ke mentor ya, itu disiapkan mentornya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa lagi? Supaya nanti lengkap waktu di ujian. Judul sudah siap semua? Judulnya udah keren-keren semua? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak, sudah. Oke, good. Judulnya ya positif. Kemudian rasanya udah pernah udah pernah saya tengok-tengok kan judulnya ya. Oke. Itu. Oke. Enak juga ini punya mainan Zoom. Zoom ini semakin ke belakang semakin banyak fasilitasnya. Kalau saya nggak kerasan di sini, saya bisa pindah ke model-model yang agak lain. Saya model kayak gini, ini bisa. Ini supaya supaya beda saya kok di sini duduk sama kamu. di atas sini deh saya gitu. Kita main gini. Saya ngintip dari duduk. Nah, gitu. Ini mainannya orang tua itu gitu. Mainan banyak mainan kita. Oke, sambil nontonin ini, Anda kalau ada pertanyaan silakan. Bertanya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Waktu untuk seminar, Pak. Waktu untuk seminar. Ya, Waktunya berapa menit, kenapa? Pak? Seminar itu Untuk totalnya 45 per orang. Tapi cenderung kita agak lebih cepat dari itu. Kenapa? Karena biasanya pertama itu yang saya berikan kesempatan itu Anda menyampaikan paparan itu jatahnya sebetulnya 15 menit, tapi saya akan berikan 10 menit maksimal sambil agak melotot gitu, maksimal 10 menit. Nah, itu aja udah pendek. Kemudian ini apa namanya, mentor juga paling nggak sampai 5 menit yang memberikan dukungannya. Nah, yang agak panjang nanti di penguji, tergantung penguji. Kalau lagi pengujinya perempuan lagi stres dikit juga nggak, relatif nggak, pendek, nggak sampai, biasanya 30 menit selesai gitu. Ya maksimal 45 kalau ada hal-hal yang harus berhenti. Oh ini saya usulkan usul terus banyak usulnya. Jadi segitu. Bisa ditangkap Ibu. Mana Ibu Sus? Saya 45 minimal maksimal 45. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
kamu ini kecil, ketutup terus kamu wajahmu di sini, biar di depan aja dia, biar nggak bisa tidur. Saya pindah-pindah. Gitu. Nah, ada pertanyaan lain? Iya, jadi ini agak spesial, apa namanya? Khusus untuk bool ini agak khusus karena waktu coach-nya ini jadi panjang sekali. Biasanya coach itu cuma 3 hari, 2 hari kita dikasih 2 hari, 2 hari kami dikasih. Bool ini panjang banget gitu, panjang banget sampai ada permintaan bool dan toli-toli. Bool dan toli-toli panjang karena masuk dalam kategori darurat. Darurat yang tadinya blended menjadi nggak blended gitu, nggak ngerti saya, sehingga harus dibuatkan penilaian di di masa coaching. Jadi saya udah sampaikan nanti di apa yang saya minta di Collabjar di upload. Oke, kayaknya Anda sudah siap semua. Ini nggak ada yang terlalu ribet kayaknya kan ya, biasa-biasa aja. Tapi intinya di ujian kalau toh memang dikasih masukan, dikasih ini nggak cocok, biasa-biasa, nggak ada yang luar biasa. Jadi jangan sampai terus, oh nanti disalahkan oleh penguji, ya biar aja. Disalahkan kita perbaiki kan, kita selesai deh. Ya, kalau di rancangan gitu, di rancangan biasanya agak lama sedikit karena ada negosiasi, mereka memang dikasih hak untuk boleh itu negosiasi, boleh. Oke, gimana Ibu Susilowati, ada pertanyaan lagi? Silakan yang bertanya. Sudah semua nih. Tidak ada. Mohon izin Nggak ada yang- bertanya, Pak. Iya, silakan. PPT-nya apa boleh kita kirim sama Bapak untuk siapa tahu ada koreksi PPT yang mau disiapkan, Pak? Nggak perlu amat. Apa yang dikoreksi? Nggak usah lah ya, nggak usah. Karena nanti saya koreksi lagi, nanti terus saya buatkan boleh gitu. Nggak usah. Saya yakin Anda bisa lah buat ya. Jadi pertama di halaman di slide pertama itu biasanya kan judul, kemudian sama perkenalan, jadi satu di situ kayak cover gitu ya. Nah, ya, Anda keperkenalkan. Kemudian Anda bisa langsung masuk dari setelah perkenalan itu langsung masuk ke isu. Boleh. Jadi isu yang akan saya angkat ini, saya sarankan sih langsung masuk ke isu. Yang saya angkat ini adalah ini, yang semula ini dengan latar belakang seperti ini, dan semula saya dapatkan isu itu ada 3 misalnya lah, itu 3 itu langsung munculkan APKL. Nah, itu dipamerin, proses-proses itu dipamerin, walaupun tidak dibaca ini APKL-nya ini, seperti itu. Nggak harus yang kita tampilkan itu kita baca, enggak, tapi tunjukkan ke mereka bahwa Anda berproses, karena nilainya beda. Isu tanpa proses itu boleh. Jadi misalnya satu isu, angkat satu isu dan ini gagasannya ini selesai, nggak ada yang melarang. Cuman nilainya pas gitu. Makanya di beberapa teman-teman saya yang media suara minta harus ada prosesnya, supaya menunjukkan bahwa kita itu berproses, nggak asal comot. Tapi kenapa kita kasih peluang untuk tidak pakai proses? Karena ada isu yang memang diminta khusus oleh mentor.
Kalau udah permintaan mentor nggak usah diproses harusnya. Jadi misalnya mentor minta ke Ibu Susilowati, minta ini klinik hewan ini nggak ada yang tahu nih, angkat isu itu, selesai sudah diangkat. Nanti latar belakangnya bahwa latar belakang ini yang Anda tunjukkan latar belakang ilmiahnya, jadi bahwa ini tidak ada, dan ini adalah termasuk dukungan dari mentor untuk memilih. Selesai. Sebetulnya gitu boleh. Karena Anda sedang memperbaiki kinerja organisasi Anda masing-masing. Jadi kalau pimpinannya minta gitu, kami bukan orang yang terus mengatakan oh nggak boleh, nggak, karena ini kepentingan kantor. Kami hanya melogikakan saja. Jadi nanti penguji juga melogikakan. Logikanya ini kegiatan ini tahapannya kok gitu ya, kok nggak logis gitu ya. Misalnya bikin kopi kok menggoreng pisang ya gitu. Itu nggak logis kan ya. Katanya ada mau buat kopi tahapannya ya ambil gelas, ngisi kopi, ngasih air kan. Kenapa ada goreng pisang? Nah, itu logika yang saya maksudkan. Tapi masalah urutan-urutan membuat kopi itu adalah ada sepenuhnya di tempat Anda. Gitu. Oke, rasanya nggak terlalu sulit lah ya, nggak terlalu sulit. Ya sulitnya awal aja karena bingung. Idris Muhammad, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya mengenai teknik analisis itu tadi, isu yang Bapak sampaikan tadi, PKL ya. Kemudian Pak, untuk yang apakah hanya PKL saja yang kita tampilkan, SWOT dengan itu McNamara apakah tidak perlu? Oke, saya tadi ngomong kan, ngomong karena yang saya kenalkan APKL yang terkenal. Kalau Anda mau sampaikan sampai ikan yang cuma tinggal tulangnya itu aja boleh. Itu kan termasuk kesombongan Anda menganalisis. Ini analisis saya dengan APKL, ini saya analisis dengan ininya. Tapi jujur saya katakan, Anda menganalisis berlebihan deh. Berlebihan. Makanya saya juga nggak berani komentar pada waktu saya tanya siapa yang ngajarin ini, terus Anda menyebut Widya Iswara Pak ini, nggak banget deh perasaan saya. Sebetulnya Anda kalau APKL sudah dapat, Anda misalnya menjustifikasi lagi dengan USG itu pun sudah cukup. Dapat isunya dari segi APKL-nya ini, dari USG ini oke. Bahkan kan ada teman-teman yang nggak pakai USG dengan APKL aja udah yakin ini, ya udah ini kan terserah saya Pak. Terserah saya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu dicari penyebabnya dengan fishbone diagram. Setelah fishbone diagram, dari situ kita pilih salah satu dari duri kecil itu, mana nih yang krusial. Kalau ini yang krusial ini saya selesaikan, bisa-bisa yang lain ikut selesai. Ya sudah, itu diambil. Terus Anda pakai SWOT analisis. Wow, memang segede Toyota ini. Problem Anda. Anda sudah bisa mendirikan pabrik Toyota. Di SWOT, di McNamara lagi. Wow. Mewah banget gitu. Hati-hati ya, itu. Tapi kalau itu Anda buat, nggak apa-apa. Konsekuensinya Anda pahami. Anda pahami. Yang paling celaka itu Anda membuat dan Anda tidak paham. Nanti tiba-tiba tanya, kenapa Anda pakai McNamara ini? Terus Anda telingu kelihatin saya juga akan pura-pura nggak kelihatan. Saya udah bilang kelewatan Ibu. Jadi sampai di fishbone itu pun udah dapat saya biasanya. Kalau saya fishbone nggak dapat, misalnya masih bingung-bingung, cobalah saya lihat di duri ini mana yang disebut 2 kali. Misalnya di faktor penyebabnya manusia ini
sulit melaksanakan pekerjaan, misalnya kesulitan karena dia tidak punya alat. Nah, di metodenya nggak bagus. Ini kan agak nyambung ini, metode dan alat ini agak nyambung. Berarti metode nih gitu. Saya akan pilih metode. Kalau metode ini saya perbaiki, manusia ini juga akan terbaiki. Jadi sudah selesai semua persoalan. Cuman begitu aja selesai dah. Nggak tahu saya sampai Anda mengundang makna marah, mengundang petenis dari dunia lain juga. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah. Tapi Anda pahami aja. Kenapa Anda cek lagi dengan makna marah? Kenapa Anda membuat misalnya SWOT analisis? Ya nggak apa-apa, Anda sebutin aja. Ya supaya untuk menyelesaikan ini saya punya tahulah mengukur diri tentang kemampuan, strength. Jadi jangan sampai saya membuat sistem pakai listrik, pakai IT ternyata listriknya nggak ada. Nah, itu weakness. jadi nggak. Tapi ya ini kan persoalan sederhana. Jadi nggak usah di SWOT kelihatan. Kita sistem IT ya cuma tanya ada listriknya nggak ada ya jangan dong. Nggak gitu aja. Nggak perlu dianalisis pakai SWOT. SWOT itu kita berbicara tentang pasar, animo konsumen bagaimana kan gitu. Jadi seperti itu untuk hal-hal yang agak lebih rumit. Itu, Mas. Tapi kalau itu Anda buat dan itu Anda bisa kuasai, pamerkan yang Anda buat itu. Jadi analisis itu analisis sampai ketemu gagasan itu ini loh proses saya. Tapi nggak perlu Anda jelasin detail satu persatu. Misalnya fishbone ini fishbone-nya saya buat dan ini yang saya pilih, kemudian ini analisis SWOT-nya kombinasi antara strength dan opportunity kayak gini nah, kayak gitu. Dan SWOT itu kombinasi weakness dengan threat kayak gini gitu. Jadi seperti itu. Cuman ya saya nggak punya hak untuk mengatakan itu berlebihan. Tapi ngomentari boleh. Berlebihan banget. Kayak nembak nyamuk pakai bom. Persoalan orang nggak bisa baca aja itu pakai SWOT. Udah kasih sistem yang bagus kan gitu contohnya. Logikanya kan gitu. Kayak sistem yang bagus yang ajarin nyanyi 1 tambah 1 sama dengan 2. Selesai sudah. Nggak perlu makna marah itu. Gitu. Oke. Ya. Oke, ada yang raise hand lagi. Dewi. Silakan. Dewi duduk di atas deh. Silakan. Ibu Dewi. Nah, itu ya, maksudnya kan sudah dibuat, jadi bisa diperbaiki itu Pak. Maksudnya dihilangkan saja itu. Maksudnya saya pakai APKL dengan fishbone saja. APKL, USG, fishbone. Kalau Anda bisa mengatakan itu bisa Anda dapat. Maksudnya SWOT-nya saya hilangkan saja. Dihilangkan hilangin SWOT-nya. saja. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti Anda merasa bahwa SWOT ini menjadi wajib. Enggak. Jadi seperti itu. Enggak wajib. Saya kalau lagi menguji juga kadang-kadang SWOT, Anda pakai SWOT nggak ribet Anda pakai gitu. Saya juga gitu, kasihan waktu Anda habis buat nge-SWOT ini. Ya tapi secara ilmu boleh aja Anda kuasai. Untuk latihan boleh gitu ya. Cuman ya apa ya? Ya kita sesuaikan dengan permasalahannya lah gitu. Ya bebas, terserah Anda sih, terserah Anda. Jadi jangan takut nanti ditanya SWOT-nya Pak sama penguji. Pengujinya malah nggak ngerti. Oh ada SWOT ya? Kok aneh ya? Gitu. Jangan-jangan cuma gitu pengujinya. Enggak.
Kecuali kalau misalnya nilai-nilainya Anda hapus gitu, ditanya, dikejar Anda. Mana nilainya nih gitu. Gitu ya. Ya terserah Anda kalau Anda memang merasa bahwa cobalah dibaca lagi. Setelah APKL, Anda USG itu memastikan bahwa ini benar-benar yang saya pilih. Oke. Penyebabnya Anda cari pakai fishbone diagram. Anda ambil dari fishbone diagram penyebabnya. Dari duri itu salah satu. Oh, ternyata metodenya misalnya. Dari metode ini, maka saya ada gagasannya pakai mengajar pakai alat, mengajar pakai ya gitu-gitu aja selesai. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Kalau ragu-ragu juga usah dipakai. Kalau ragu-ragu besok waktu ujian saya lihat-lihat yang ternyata yang nggak pakai. Oh, ini ragu-ragu kemarin. Asal pasang. Jadi gitu kira-kira ya. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi yang ditanyakan? Susilowati, dokter binatang. Tidak ada masalah dengan target? Target gimana target? Full seluruh? Kita ambil sekitar 5 desa, Pak. 5 desa. Ya. Boleh. Nah, kayak dia ini. Nanti terus pengujinya lihat target Anda 5 desa. Bisa nggak misalnya 7 desa? Nah, gitu ada tantangan gitu. Suka-suka iseng gitu. Nah, kalau tantangan gitu hitung bener. Jangan langsung karena enggak Pak, karena kami terbatas, karena ini nggak apa-apa alasan. Jadi rasanya mungkin saya akan berhenti di 5 desa karena waktunya cuma pendek 1 bulan. Gitu. Jadi terakhir ukuran suksesnya harus kelihatan. Ukuran sukses nyonya dokter ini tadi jangkauannya, jumlah desanya. Guru yang mengantar metode, ukuran suksesnya dievaluasi misalnya pretest dan post-test gitu ya. Terus yang bukan guru, ada yang melakukan pretest post-test nggak di rumah sakit? Ibu perawat, ibu ahli kesehatan pakai apa ukuran suksesnya ya kemarin ya? Yang masukkan buletin dan sebagainya, apa ya ukuran Ya, Pak. suksesnya? Ya Pak. Apa ukuran sukses? Yang pertama itu dari segi ketepatan, ada namanya pengecekan pengumpulan laporan, Pak. Apakah sudah tepat waktu dan isinya sudah benar. Jadi dari segi pengecekan itu dia assembling itu sebelum dan sesudah. Kalau untuk buletinnya mungkin cuman saran dari ini respon pembaca dari buletinnya. Oke, berarti ada semacam kuesioner untuk pembaca atau apa? Respon itu gimana cara melihatnya? Yang kan ada yang saya masukkan ke Facebook, media sosial untuk media sosialnya rumah sakit. Di situ mungkin ada tanggapan dan kritik dari pembaca, misalnya dari segi pembaca dia tanggapannya bagaimana tentang buletin itu. Good. Ya, tapi yang jelas ada ukuran-ukuran yang nanti Anda siapkan ya. Itu yang penting. Oke, rasanya udah siap untuk kalau toh seminarnya besok lebih cepat lebih bagus kan. Lebih cepat selesai. lebih cepat itu yang ke Day itu cepat mancing ikan lagi. Ya biasalah, normal. Saya ini sudah segini banyaknya itu kadang-kadang diuji oleh teman sendiri. Jadi kalau Widya Suara ini kan kadang-kadang kita menguji. Kadang-kadang kita diuji oleh teman.
jadi ini juga aneh-aneh juga di uji coba. Juga waktu mau diuji teman itu juga ya adem juga tangan saya. Oke, ya silakan istirahat, Dewi sakit nih. Oke. Duduk di sini aja ini Tuan Muhammad supaya berdampingan dengan ibu dokter, supaya disuntik oleh ibu dokter. Kasih obat cacing dia. Ya, kalau nggak ada lagi, dipastikan aja apa namanya lembar persetujuan seminarnya Anda kirimkan saja pakai PDF. Nanti saya tanda tangan dan saya kembalikan lagi, saya kirimkan balik sana tanda tangan mentor. Jadi waktu nanti mereka meminta itu sudah Anda serahkan, sudah bertanda tangan semua. Karena kalau mentor tidak tanda tangan juga nggak bisa tuh Anda seminar. Berarti mentornya nggak setuju nih program ini, gitu. Itu nggak bisa mutlak. Kalau saya nggak tanda tangan, saya masih ditanya kenapa nggak tanda tangan, nggak sempat. bisa juga. Kalau mentor nggak setuju, wah selesai dia. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi yang ini, good. Berarti udah siap-siap lah ya. Memang panjang sekali nih waktunya. Oke. Masih ada tuan-tuan dan nanya-nanya yang perlu kita balik ke kotak-kotak ini supaya kelihatan kotak-kotak lagi. Kalau nggak ada lagi, kita itu yang pesan saya kepada mentor disiapkan, terus kemudian nggak usah usahakan semua ujian dari tempat yang layak untuk dipakai untuk ujian signalnya. Mudah-mudahan mentor-mentor yang OGD itu bisa gimana ya, bisa mementori. Dari mana dia? Dari Toli-Toli atau dari mana ya? Dibawa ke kota, Pak, ke Toli-Toli. Oh. yang jawab dibawa ke kota itu naik sapi. Sapinya udah disiapin tuh, lihat itu. Memang ini. Iya, usahakan gitulah. Jangan sampai nanti enggak. Karena kenapa? Kalau mentor tidak bisa hadir pada saat itu, kami juga akan tempuh jalan-jalan lain. Saya pernah tempuh jalan lain. Jadi saya minta dia menulis di surat, di PDF kan, dikirimkan pernyataan bahwa dia mendukung apa yang Anda buat. Itu jalan-jalan akhir kalau memang tiba-tiba mentor nggak bisa on air. Jadi tetap Anda saya seminarkan, tapi dengan catatan mentor membuat surat pernyataan. Gitu. Pokoknya semua nggak boleh terhambat ya. Ya, Pak. Kalau seumpama kita satu laptop nggak bisa, Pak, tapi didampingi mentor di sebelah, atau harus laptop masing-masing, Pak? Nggak apa-apa. Terserah aja. Mana yang bisa, mana yang memungkinkan. Salome satu loop rame-rame. itu bisa ngirit banget sih kamu. Masa polikliniknya mau diproklamirkan mentornya bergandengan. Goncengan namanya itu, kalau di kampung dia itu namanya boncengan. Dibonceng sepeda ontel. boleh dan beberapa teman juga sama kan. Jadi di satu frame berdua gitu, biar kelihatan gantian, satu minggir satu.
atau frame berdua. Karena kalau Itu loh Pak. dua-duanya berdekatan juga feedback nanti juga mengganggu. Gitu. Ya terserah aja, yang mana yang enak. Takut laptopnya ada masalah Pak, biasanya. Masalah apa? Biasanya kadang kameranya nggak bisa terbuka gitu loh Pak. Bisa ngikuti kamera nggak bisa terbuka. Kita mau ngomong, makanya ganti yang baru. Tapi pelan-pelan ganti yang baru. Kayaknya kalau lagi meriksa sapi jangan bawa laptop ditendang sama sapi, rusak kameranya. Gitu, oke. Iya rasanya cukup ya. Jadi itu kira-kira kalau ada kesulitan kita bisa chat langsung aja, dan untuk kalau memang nggak ada lagi nanti yang terakhir kan kita ada ketemu lagi waktu itu, kita nggak usah pakai, kita anggap sudah sekarang karena rasanya udah Anda udah lebih siap. Oke. Sip, terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua. Mudah-mudahan Amin ya Rabbal mentornya alamin. sukses gitu, mentornya juga sukses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini Dewi Sunarti ini cepat sehat, tanya sakit, dan yang lain-lain yang ada yang sakit ya juga sehat, ikut-ikutan sehat, yang sehat tetap sehat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih.